Di video kali ini gue seneng banget pengen ngumumin kalau gue bakal ngerilis photozine pertama gue. Gua udah berbulan-bulan ngerjain photozine ini dan akhirnya seneng banget sih bisa rilis dan kalian juga bisa beli zine ini. Boleh dibilang ngerjain photozine ini tuh jadi salah satu hal yang bikin gue excited banget semenjak gue pertama kali terjun ke fotografi analog. Di video kali ini juga gue bakal sedikit ngebahas mengenai proses pembuatan photozine ini sekaligus juga alasan kenapa gue bikin photozine ini. Sebelum videonya lanjut, gue pengen ngejelasin sedikit mengenai photozine pertama gue kali ini dan gimana cara belinya. Photozine gue yang berjudul At the End of Solitude punya 36 halaman yang terdiri atas 31 foto pilihan yang gue ambil menggunakan film dari tahun 2021. Di setiap pembeliannya, gue juga bakal nyisipin satu print foto random yang berasal dari beberapa foto di zine gue. Nah, bagi kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung cek aja linknya yang udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan gue juga pengen ngucapin makasih banget buat semuanya yang udah support gue selama ini. Baik itu yang udah nonton video gue, yang udah ngasih komen di video gue, yang udah nge-follow di media sosial gue, dan juga teman-teman baru yang gue temuin di komunitas analog fotografi ini. Sekarang mari kita ngebahas sedikit prosesnya. Nah, hal pertama yang gue pikirin ketika gue pengen bikin zine ini adalah nentuin hal apa yang pengen jadi tema utama di photozine ini. Sesuai judulnya, At the End of Solitude itu ngegambarin perasaan gimana gue nge-embrace kesendirian gue akibat pandemi dan gue jadiin sebuah foto series. Boleh jadi sebagian foto tersebut itu nggak berkaitan, tapi setidaknya foto-foto yang gue pilih itu cukup mencerminkan apa yang menjadi perasaan gue saat itu, yaitu kesendirian dan bagaimana gue bisa melewati hal itu. Dan menurut gue itulah uniknya dari membuat photozine sendiri. Kita bisa bebas nentuin temanya apa, mau berapa foto, dan gak jarang sifat itu bisa personal banget. Nah, setelah tahu pengen bikin tema apa, barulah gue milih foto-fotonya. Dan menurut gue di part ini tuh adalah bagian yang paling menarik ketika kita membuat photozine. Karena proses ini juga ngelatih kita untuk memilih sequence antar foto yang baik dan juga milih-milih foto yang mana yang sekiranya cocok untuk tema yang kita pilih ini. Urutan sama layout foto juga perlu diperhatiin supaya enak dilihat. Dan gak ada aturan spesifik soal hal ini sih, semuanya bebas kita yang atur. Setelah gue nentuin foto, barulah gue nge-layout kasar di Adobe InDesign. Sebenarnya softwarenya nggak harus ini sih, cuman gue cukup comfortable pakai ini dan udah gue pakai semenjak gue kuliah. Kemudian setelah layout kasarnya jadi, gue minta bantuan temen gue yaitu Muhammad Sofyan untuk ngerjain final design sekaligus layoutnya. Kita berdua pernah sekantor bareng di suatu majalah yang sekarang udah nggak rilis lagi. Dia itu sebagai desainer di sana, dan dia juga udah biasa sih nge-layout majalah gitu. Dan karena gue sering kerja sama dia dulu, jadi tektokan soal layout sama dia tuh gampang banget sih. Nah, soal desain sendiri, gue tuh udah kepikiran rough idenya tuh kayak apa. Mulai dari desain covernya, pemilihan fontnya, terus tata letak foto-fotonya. Jadi Sofyan tinggal finalize desain akhirnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan yang cukup bikin deg-degan sih, yaitu test print. Akhirnya gue cari-cari vendor dan ketemu nih satu vendor di marketplace. Nah, sebelum gue mulai test print, gue coba konsultasi online dulu sih sama dia gimana. Dan akhirnya di test print ini gue eksperimen pakai dua bahan kertas yang berbeda. Nah, gue mutusin untuk pakai kertas yang doff atau matte. Karena gue ngerasa kertas matte ini lebih enak feel-nya di tangan dibanding kertas yang glossy. Dan setelah gue dapet hasil test printnya, jujur gue suka banget sih sama hasilnya. Cuttingannya itu rapi, dan juga hasil warnanya tuh akurat banget sesuai dengan apa yang gue harapkan. Nah, material kertas yang dipakai juga bagus banget sih, dan akhirnya gue mutusin untuk pakai vendor ini aja, dan memutuskan untuk langsung naikin cetakan pertama. Nah, terakhir yang pengen gue bahas adalah alasan kenapa gue bikin photozine ini. Mungkin alasannya ini sesederhana gue pengen mengarsipkan hasil foto-foto gue ini ke dalam format yang lain, dan ada bentuk fisiknya. Mungkin ini juga berlaku ketika kalian mulai ngeprint hasil foto sendiri, jadi semacam mengapresiasi hasil foto kalian sendiri gitu sih. Terus, lately gue juga ngerasa kalau sekedar ngepost foto di Instagram itu sebenarnya nggak cukup, apalagi interaksi sama experience itu menurut gue kurang banget sih. Dan secara nggak sadar di media sosial atau di Instagram lebih tepatnya, lu tuh kayak berlomba-lomba untuk mendapatkan likes terbanyak. Dan lu tuh mikirin gimana caranya sih supaya algoritma Instagram ini somehow milih foto lu untuk dikurasain dan dilihat lebih banyak orang. Dan buat beberapa orang, kalau hal ini dilakuin terus-menerus itu bikin nggak sehat sih sebenarnya. Inilah kenapa gue nyari sebuah medium yang baru untuk gue memperlihatkan hasil foto-foto gue.
Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa gue share mengenai project photozine pertama gue kali ini. Dan sekali lagi, bagi kalian yang pengen beli zine-nya, kalian bisa langsung cek aja di link di deskripsi yang ada di bawah. Gue nggak cetak banyak dan jumlahnya ini sangat terbatas, jadi mudah-mudahan kalian bisa dapat ya. Kemudian untuk detail lebih lanjut, kalian juga bisa follow Instagram gue @jordifaransyah, karena gue akan update terus di situ. Sekali lagi, thank you banget untuk kalian semua yang udah support gue selama ini. Jangan lupa beli zine gue, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.